Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat semua ya. Maaf malam-malam responsi biasa sesuai dengan jadwal. Besok kan praktikum ya. Iya, Kak. Kalau besok percobaan Warahmatullahi wabarakatuh. 6 sama 7 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin saya langsung share ini ya panduannya dulu. Jadi besok ada tiga praktikum ya. Yang 6 sama 7 ditambah praktikum yang kedua. Yang kedua makan sudah ya penjelasannya. Jadi kalau yang sekarang saya cuma menjelaskan yang prosedur yang percobaan 6 sama 7. Gimana videonya sudah mulai upload? Ya. Silakan aja kalau yang sudah ini fix videonya tinggal di-upload aja di Google Classroom ya. Mungkin saya langsung aja ke prosedur yang percobaan praktikum 6 ya, tentang karboksilat dan ester. Insya Allah kalau teori makan sudah ya, antara karboksilat dan ester. Saya mungkin nggak akan detail menjelaskan teorinya ya, saya mungkin cuma memastikan aja reaksi-reaksi yang dipakai untuk identifikasi praktikum yang kita kerjakan besok. Ini yang praktikum 6 ya, identifikasi asam karboksilat dan ester ya. Dan jelas kita harapkan kalian sudah paham ya, karboksilat itu apa, ester itu apa ya. Teorinya kan sudah, ujiannya kan sudah. Jadi asumsinya kita sudah percaya kalian sudah memahami materinya ya tentang asam karboksilat dan esternya. Mungkin di sini kita akan melakukan beberapa percobaan praktikum aja ya tentang teori-teori yang sudah dikerjakan.
Ini prosedur yang karboksilat dan ester. Kalau yang piket tadi bahannya ada semua nggak yang piket? Ada, Pak. Ada semua ya. Jadi kan bisa dikerjakan semua ya. Insya Allah kalau memang ada bahannya berarti kita kerjakan semua ya. Yang pertama, jangan lupa ya, di organik itu percobaannya kan cuma identifikasi ya. Jadi jangan lupa perubahan-perubahannya direkod ya, difoto ya. Karena perubahan yang kita amati ya. Jadi ataukah perubahan warna, atau pada munculnya endapan ya, atau perubahan temperatur kalian amati ya. Jadi biasanya kalau dalam identifikasi 3 perubahan itu yang kita amati, warnanya berubah atau enggak, kemudian temperaturnya berubah atau enggak. Seperti kita tahu temperatur kan bisa reaksi kan bisa eksoterm bisa endoterm gitu kan. Kemudian endapan ya, kadang-kadang suatu reaksi bisa menyebabkan timbulnya suatu endapan. Itu juga bisa kita amati ya. Kalau ada endapan otomatis ya pasti ada senyawa baru yang muncul karena dengan penambahan reaksi yang dipakai ya, gitu ya. Jadi setiap penambahan reaksi direkod ya, ditulis ya. Misalkan ya dalam suatu sampel ya, misalkan kita butuhkan 3 reaksi ya. Reaksi A, B, C ya. Awalnya warnanya apa atau kondisinya gimana. Kemudian setelah ditambahkan reaksi A, ada nggak perubahannya? Ya, kalian tulis ya. Kalau tetap ya tulis tetap ya. Kalau ada perubahan di sisi apa tulis ya. Kemudian misalkan ditambahkan lagi reaksi B, ya. Diamati perubahannya apa setelah ditambahkan reaksi B, ada perubahan nggak? Ya, dari awal reaksi A, reaksi B ada nggak? Ya. Kemudian terakhir ada reaksi C ditambahkan lagi. Ada nggak perubahannya? Jadi setiap penambahan reaksi itu ada reaksi perubahannya kalau memang di situ ada perubahannya. Ya. Jadi kalian ntar di bahasan juga kalian harus mencari reaksi-reaksinya kalau memang yang ditambahkan ternyata ada beberapa reaksi ya. Mungkin ntar saya nggak akan apa itu namanya menjelaskan semua prosedur, semua reaksi yang akan dikerjakan. Cuman saya mengambil salah satu contoh aja mungkin di salah satu prosedur ya, ya gimana sih membahasnya, gimana sih menulis reaksinya ya. Jadi bukan cuman awal apa kemudian terakhir setelah reaksi ketiga apa enggak. Jadi kalau ada 3 reaksi, reaksi A ada perubahan enggak? Kalau ada perubahan otomatis dia berubah. Kemudian ditambahkan reaksi B berarti ada perubahan lagi. Ditambahkan reaksi C berarti kemungkinan ada perubahan lagi. Gitu ya. Jadi harus diamati perubahan-perubahan setelah penambahan masing-masing reaksi ya. Jangan cuman awal sama akhir aja yang diamati, tapi di tengah perjalanan juga kalian rekod ya, kalian rekod. Gitu ya. Jangan lupa pokoknya kalau organik pas identifikasi ya pekerjaannya itu aja, pengamatan ya. Awal apa ditambahkan reaksi A, ada perubahannya gimana, ditambahkan reaksi B, perubahannya gimana, ditambahkan reaksi C, perubahannya gimana ya. Gitu ya. Reaksinya insya Allah di referensi internet insya Allah sudah inilah ya, sudah apa itu namanya, sudah ada, tinggal apa itu kesabaran kita mencari referensi di internet gitu loh. Bisa bahasa Indonesia sumbernya, bisa bahasa Inggris ya, jangan terbatas cuman bahasa Indonesia kita carinya. Justru biasanya yang lebih lengkap apa itu namanya bahasa Inggris biasanya. Makanya jangan terbatas kita cari referensi yang bahasa Indonesia. Ini yang prosedur asam karboksilat ya. Jadi asam karboksilat ada 3 percobaan ya yang kita coba kerjakan ya untuk menguji adanya asam karboksilat ya. Asam karboksilat kan berarti COOH ya. Jadi senyawa organik yang punya gugus fungsinya COOH ya. Jadi karbonil sama hidroksil ya, itu gugus karboksilat ya. Ini percobaan pertama ya. Percobaan pertama cuman penggunaan natrium bikarbonat ya.
Ya, jadi sampel ditambahkan natrium bikarbonat ya. Jadi masukkan larutan natrium bikarbonat ya 5% ya. Enggak 5, adanya berapa pada gelas ROG. Kemudian tambahkan 1 tetes asam asetat ya. Kemudian salah satu pengamatannya dia akan muncul gas CO2 ya, menyatakan adanya asam ya. Ini yang jelaskan kalau dari kalimat kan cuma kayak gini aja kan ya. Tapi perjalanannya reaksinya harus kalian cari ntar reaksi lengkapnya ya. Kenapa asam asetat kemudian ditambah natrium bikarbonat, kemudian salah satu hasilnya ya. Ini gas CO2 ini salah satu hasilnya yang kita amati ya. Ini sebagai ciri khas suatu karboksilat kalau ditambahkan natrium bikarbonat dia akan menghasilkan gas CO2 ya. Bukan cuman gas CO2 hasilnya ya. Jadi kalian ntar cari reaksi lengkapnya ya. Kalau karboksilat ya tambah natrium bikarbonat hasilnya itu antara gas CO2 sama apa ya. Ini mah reaksi umum lah. Insya Allah di referensi ataupun di internet insya Allah sudah ada ya. Kemudian yang berikutnya ini yang sering dikerjakan ya, pembentukan ester ya, yang kita kenal esterifikasi juga ya, pembentukan ester ya, pembentukan ester makanya namanya kita sebut esterifikasi ya. Kalau secara umum reaksi esterifikasi kan alkohol tambah asam karboksilat ya, kemudian katalisnya asam, hasilnya suatu ester sama air ya. Itu reaksi umum esterifikasi ya. Itu reaksi umumnya, reaksi umum esterifikasi ya. Tapi pada percobaan ini prosedurnya ini ya. Panaskan sedikit asam asetat ya. Jadi sampelnya asam asetat ya. Kalau ini kan sudah apa ya? Sudah ditentukan itu loh. Jadi kita nggak identifikasi random itu loh. Jadi kalian sudah tahu oh ini itu karboksilat ya. Namanya asam asetat. Jadi kalian cuman mengamati aja kira-kira karboksilat tambah reaksi yang sedang dikerjakan ini kira-kira perubahannya jadi apa gitu loh. Ya, jadi bukan identifikasi random. Jadi sampelnya sudah tahulah asam asetat karboksilatnya. Jadi kalian nggak tahu di sampel itu ada enggaknya. Jadi ini cuma untuk mempelajari. Kalau ada karboksilat ya salah satu yang asam asetat ya ditambahkan bereaksi ini kira-kira hasilnya apa gitu ya. Jadi nggak random. Jadi sudah ditentukan asam karboksilatnya. Cuman kalian diharapkan mengamati perubahannya. Kira-kira perubahannya apa sih? Kalau karboksilat, contohnya asam asetat ditambahkan bereaksi ini. Sedikit asam asetat ya, panaskan sedikit asam asetat ya dengan 2 bagian etil alkohol ya. Jadi karboksilatnya asam asetat, alkoholnya yang dipakai di sini etil alkohol ya. Kemudian asam yang dipakai asam sulfat pekat ya. Ini dipanaskan ya sekitar selama 2 menit, sebenarnya nggak 2 menit, intinya sudah mendidih, kemungkinan sudah jadilah esternya ya. Kemudian dinginkan ya dan tuangkan dengan hati-hati dalam cawan penguap ya yang berisi larutan natrium bikarbonat ya. Kemudian amati bau yang terjadi. Ciri reaksi pembentukan ester ini memang ciri bau khas eternya ya. Awalnya kira-kira apa? Setelah asam asetat ditambah alkohol gitu ya. Kira-kira ada perubahan enggak? Apakah yang jelas asam asetat bening, kemudian alkohol juga bening ya. Setelah dicampur ada perubahan enggak? Ataukah sama-sama bening atau ternyata ada perubahan warna ya. Kalian pokoknya diamati aja gitu loh. Ada perubahan enggak? Kalau tetap bening ya tulis saja bening gitu loh ya. Kemudian ditambah asam sulfat. Kira-kira ada perubahannya apa? Ya. Kemudian setelah dipanaskan ya. Kira-kira ada perubahannya enggak ya. Perubahan di sini, pengamatan di sini salah satunya dari baunya ya. Ya. Jadi baunya bau ester ya. Ya. Karena yang terbentuk itu suatu senyawa ester ya. Makanya baunya bau ester. Ya, itu yang diamati dalam percobaan ini. Itu ya. Jika terjadi bau yang wangi menandakan terbentuknya ester ya. Suatu tanda adanya senyawa asam. Khususnya asam asetat ya. Ini yang kita sebut sebagai
reaksi esterifikasi. Ya, itu ya. Jadi alkohol, karboksilat, asam hasilnya suatu ester sama suatu air. Tinggal lengkapi persamaan reaksinya. Itu ya. Sama satu percobaan pertama berarti lengkapi juga reaksinya dalam bahasan ya. Kemudian percobaan 2 juga tulis lengkapi reaksinya seperti yang saya tadi bilang ya. Kemudian percobaan yang berikutnya untuk membedakan asam monokarboksilat dan dikarboksilat. Ya. Jadi asam yang mengandung 1 gugus karboksilat sama asam yang mengandung 2 gugus karboksilat. Ya. Jadi ini sediakan 2 tabung reaksi ya. Jadi masing-masing yang satunya diisi asam monokarboksilatnya ya. Kemudian yang tabung 2-nya diisi yang dikarboksilatnya. Ya. Jadi siapkan 2 percobaan ketiga, siapkan 2 tabung reaksi, satunya diisi monokarboksilat, satunya diisi dikarboksilatnya. Ya. Pada tabung ini ya diteteskan 3 sampai 5 tetes FeSO4. Ya. Kira-kira ada perubahan enggak itu loh. Ya. Jadi masing-masing ya monokarboksilatnya juga teteskan FeSO4, kemudian dikarboksilatnya juga diteteskan FeSO4 ya. Amati ada perubahan enggak gitu loh. Kemudian berikutnya tambahkan KOH atau AKO. Terserah kalian tadi yang piket menyiapkan kalium ataupun natrium. Terserah yang adanya apa ya. Kalian amati ya. Jadi setelah misalkan aja yang ada ternyata natrium hidro-NaOH ya. Jadi setelah ditambahkan FeSO4, pengamatannya apa? Kemudian tambahkan NaOH, ada perubahan apa hasilnya? Ya. Monokarboksilat sama dikarboksilat pasti berbeda ya. Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan di perubahannya, ataukah perubahan warna atau endapan ada perbedaan ya. Itu ya. Ini jadi untuk membedakan perubahan di monokarboksilat sama di karboksilat ya. Jadi reaksi yang dipakai FeSO4 ya sama NaOH atau KOH. Ya. Itu ya. Ini untuk karboksilat ya. Kemudian yang ester ya, untuk uji ester ini kita sebut tes asam hidroksiamat ya. Ini juga nggak random, ini juga sudah ditentukan esternya. Sampel yang kita pakai pasti ada esternya, sampel yang merupakan ester. Jadi kita pengen tahu aja perubahan kalau ester ditambah reaksi ini akan berubah jadi apa sih? Kecuali kalau ujian praktek. Kalau ujian praktek mah kalian nggak kita kasih tahu sampelnya ini apa gitu. Jadi kalian ujinya pakai reaksi-reaksi kira-kira perubahannya apa gitu. Itu kalau dalam ujian praktek biasanya kayak gitu ya. Kalau praktek ada ujiannya ya. Kalau ujian pasif aktif kayak gitu ya. Jadi kita kasih sampel, nggak kita kasih tahu sampelnya. Intinya kita kasih sampel label apa. Kalian cari kira-kira di sampel ini ada apa aja sih? Ya, itu kalau ujian praktek organik biasanya kayak gitu ya. Cuman mungkin kan untuk sekarang mungkin ujiannya bukan ujian praktek ya. Jadi ujiannya ujian pasif ya. Itu ya. Untuk uji identifikasi ester ini pakai tes asam hidroksiamat ya. Ini campurkan 1 tetes ester ya. Jadi sampel esternya ya dengan 1 mili hidroksilamin hidroklorida ya. Jadi ini reaksinya ya hidroksilamin hidroklorida ya dalam etanol ya. Kemudian tambahkan lagi NaOH ya. Kemudian panaskan campuran sampai mendidih ya. Dan sesudah larutan menjadi dingin ya, kemudian tambahkan lagi etanolnya ya. Jadi intinya kalau dalam identifikasi setiap penambahan apa amati, tulis itu ya. Jangan cuma dilihat aja ya. Diamati, direkod dan ditulis ya. Itu ya. Jadi setiap penambahan apa kalian rekod. Rekaman, foto atau ditulis itu ya. Jangan lupa karena ini identifikasi gitu loh. Karena identifikasi. Jadi harus ada jejaknya itu. Harus ada jejaknya. Jangan
cuman awal sama akhir gitu loh. Karena kan kadang-kadang kita menambahkan beberapa reaksi gitu ya. Kayak di sini kan hidroksilamin dalam metanol, ya kemudian tambahkan NaOH, panaskan sampai mendidih. Jadi setiap perlakuan kalian amati dan tulis dan rekod gitu ya. Kemudian tambahkan 2 ml etanol 95%, amati warna yang dihasilkan ya. Jika pada larutan ditambah. Kemudian ini yang terakhir tambahkan FeCl3 5%. Ya. Intinya tambahkan FeCl3 ya. Kira-kira ada perubahan warna apa di sini? Ya. Ini yang kita sebut sebagai tes asam hidroksiamat. Ya, gitu ya. Ini saya sudah mungkin saya di sini tampilkan salah satu contoh aja ya. Insya Allah di internet kalau identifikasi reaksinya sudah ada lah ya, tinggal kita kemauan kita mencari referensinya ya. Ini salah satu contoh reaksi pada tes asam hidroksiamat ya. Ini kan ester. Ini reaksi umumnya ya. Ini esternya ya. Jadi tergantung R-nya kalian esternya apa tinggal dilengkapi aja R-nya itu apa ya. Tergantung ester yang kalian pakai ester apa sih ya, tinggal R-nya disesuaikan ya, gitu ya. Ini esternya ROOR ya. Kemudian ini ya hidroksilamin hidroklorida ya. NH4OH ya, hidroksilamin ya. NH4OH ada apa itu ada dalam basa ya. Ini reaksinya ya. Hidroksilamin ada keadaan basa ya. Kan ada NaOH. Bahasanya di sini kan pakai NaOH ya. Makanya di sini ada OH. Ini menyatakan kondisinya ya, kondisi bahasanya ya. Karena kalau kita pakai kondisi asam dia akan berbeda lagi reaksinya. Masalahnya kalau dalam organik ada beberapa kondisi reaksinya. Kalau reaksi dikerjakan dalam kondisi asam kemungkinan beda hasilnya kalau direaksikan dalam kondisi basa ya. Untuk tes asam hidroksiamat ya ini. Jadi ester tambah hidroksilamin tambah NaOH ya, OH-nya pakai NaOH ya. Pertama akan terbentuk asam hidroksiamat. Ya ini. Ini R-nya tinggal tergantung esternya kalian pakai ester apa ya. Ini reaksi umumnya ya. Kemudian yang terakhir tadi kan reaksi tambah reaksi FeCl3. FeCl3 ya. Akan terbentuk suatu senyawa kompleks berwarna ya. Biasanya kalau Fe pasti warnanya warna merah apalah, kemerah-merahan biasanya kalau kompleks Fe. Nah, ini ya, kalian tinggal lengkapi hasil akhir reaksi akhirnya, produknya. Kalau esternya di R-nya itu C2 berarti C2 ya. Tinggal dilengkapi aja ya. Ini produk kompleks Fe yang terbentuk ya. Ini yang warna ya. Warna yang kita amati karena ada terbentuk kompleks yang berwarna ini, kompleks Fe. Ya, biasanya warnanya warna merah. Ya. Itu ya. Mungkin ntar saya akan di akhir akan saya tampilkan salah satu web lah, salah satu web identifikasi yang sebagai salah satu referensi lah kalian jika identifikasi suatu senyawa-senyawa biar salah satu aja ya karena webnya identifikasi banyak ya. Ini ya tes asam hidroksiamat. Ada pertanyaan dari yang percobaan karboksilat sama ester? Ada enggak? Lanjut. Lanjut ya. aja, Pak. Tinggal disiapin ya. Jangan lupa dalam pembahasan laporan reaksinya jangan lupa. Ya. Identifikasi setiap penambahan kalian rekod gitu ya. Sekarang reaksi aldehid dan keton. Kita langsung ke prosedur. Bahan-bahannya ada semua yang piket tadi? Ada, Pak. Ada ya. Jadi kan bisa dikerjakan lah yang ada di diktat itu ya. Ini ada beberapa yang mau kita
yang mau dicoba ya. Yang pertama reduksi larutan ini untuk uji aldehid ya, asetaldehid ya, senyawanya senyawa asetaldehid ya. Contohnya asetaldehid, golongan aldehid. Kalau aldehid kan apa itu, gugus fungsinya kan COH ya, itu aldehid ya. COH ya. Kalau keton COR ya. Jadi kalau keton COR ya, karbonil. Karbonil CO diapit sama 2R ya. Bukan O-nya yang diapit tapi C-nya. Itu ya. Insya Allah sudah paham lah kalau teorinya kan sudah selesai, sudah ujian ya. Jadi sekarang tinggal menguji identifikasi teori yang sudah kalian pelajari, senyawa-senyawanya. Asetaldehid ya. Yang pertama reduksi larutan perak amoniakal. Reduksi ya. Kalian mungkin kan ingat ya, mungkin di kimia dasar kalian pernah diajarkan tentang, dijelaskan tentang reaksi redoks ya, reduksi dan oksidasi. Kalau reduksi di situ pasti ada penurunan bilangan oksidasi ya. Kalau reaksi oksidasi berarti ada salah satu yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Itu ya, itu dasar dari reaksi redoks itu ya. Jadi kalau oksidasi pasti ada salah satu itu ntar bagian yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kalau reaksinya reduksi berarti ada yang mengalami penurunan bilangan oksidasi itu ya. Karena di sini reaksinya reduksi ya, berarti ada yang mengalami penurunan bilangan oksidasi ya. Insya Allah ini di referensi sudah lengkap lah kalau di referensi. Tinggal kalian coba cari ya. Ini untuk reduksi larutan perak amoniakal. Masukkan 1 mili larutan asetaldehida ya ke dalam tabung reaksi. Intinya ya kalau dalam identifikasi itu jangan banyak-banyak sampelnya ya. Sebenarnya setengah mili aja udah cukup sebenarnya ya. Jadi setengah mili sampai 1 mili udah cukup. Jangan sampai kalian menuangkan sampel itu 5 mili ya. Karena ini cuma identifikasi ya. Identifikasi cuma mengamati perubahannya aja, jadi sedikit aja udah cukup untuk adanya perubahan ya. Makanya kalau dalam identifikasi nggak usah banyak-banyak sampelnya, sedikit aja cukup ya. Ya. Masukkan 1 mili larutan asetaldehid ya ke dalam tabung reaksi ya. Kemudian tambahkan ya 4 tetes larutan perak amoniakal ya. Ini sebagai reaksi utamanya ya. Perak amoniakal ya. Ada peraknya otomatis di sini ada Ag-nya ya. Kemudian ada NH AgNO3 ya, AgNO3 kalau nggak salah. Itu pakai perak amoniakal ya. Kemudian kocok ya. Oh ya, saya ingatkan kembali, setiap penambahan jangan lupa dikocok ya. Sebelum kalian amati, setiap ada penambahan reaksi jangan lupa dikocok dulu, didiamkan. Ya, jangan sampel tambahkan fraksi A, tambahkan nggak dikocok, tambahkan lagi fraksi B, tambahkan lagi fraksi C. Ya, tapi setiap penambahan itu harus kalian kocok dulu ya. Ya, karena kalau langsung kalau nggak dikocok takutnya dia belum bereaksi gitu loh. Ya, makanya setiap ada penambahan reaksi kalian kasih pengocokan itu ya. Jadi dikasih pengocokan. Jangan lupa. Walaupun mungkin di awal saya kan sudah kasih tahu, jangan lupa setiap penambahan reaksi harus dengan pengocokan. Gitu. Pengocokan, kemudian diamkan sebentar untuk diamati. Kemudian tambahkan lagi reaksi berikutnya. Dikocok, diamkan sebentar untuk diamati. Itu ya, itu pekerjaan yang harus kita kerjakan kalau kita identifikasi. Panaskan dalam beker gelas ya. Jadi tadi ya, asetaldehida ditambah perak amoniakal, ya. Kemudian dipanaskannya dalam beker gelas yang dikasih air ya. Jadi dalam beker gelas itu dipanaskan dulu air ya. Baru tabung reaksi tadi dimasukkan ya, dalam beker gelas yang ada isi air panasnya. Ya, itu ya. Temperatur intinya panas lah.
nggak apa-apa, nggak temperatur 70 nggak apa-apa ya. Intinya airnya air panas ya. Kalian amati perubahannya ya. Ntar kemungkinan ada yang sudah tahu mungkin perubahannya apa? Ada yang tahu nggak perubahannya apa ini pengamatannya? Kan kelihatan apa di sini? Ada yang tahu mungkin? Ya. Di sini ya di dindingnya akan muncul perak ya, di dinding tabung reaksi akan kelihatan apa itu namanya perak gitu loh, menempel di dinding tabung reaksinya itu ya. Makanya harus dicari dulu gitu loh. Jadi kalau kalian belum percobaan, ya malamnya harus kalian pelajari dulu kira-kira akan berubah jadi apa sih pengamatannya. Jadi kalian tahu, oh ini sudah positif nih, ya itu ya. Karena sudah ada semualah di referensi. Tinggal kalian baca diktatnya, kemudian cari referensinya, perubahannya apa nih. Ya, gitu ya. Apalagi kan ini tiap tahun dikerjakan. Jadi insya Allah sudah ada referensi banyak di internet. Ya, gitu ya. Makanya kan pakai perak. Ya. Ini yang diamati di dinding tabung reaksi akan menempel cermin perak, ya cermin perak di dindingnya. Ya. Jadi kalau positifnya di asetaldehid di dindingnya itu akan menempel cermin perak. Ya. Ini yang reduksi larutan perak amoniakal. Ya. Kemudian berikutnya reduksi larutan Fehling. Ya. Ini masukkan asetaldehid ya. Kalau tadi kan pakai perak amoniakal ya. Kalau ini yang kita tambahkan reaksinya pakai reaksi Fehling ya. Ya, itu ya sama prosedurnya sama, dipanaskan juga. Cuma yang di sini perbedaannya di sini salah satunya pakai reaksi larutan Fehling ya. Panaskan, amati perubahannya ya. Jika perubahan yang terjadi tambah kurang jelas, coba tambahkan natrium karbonat ya. Jadi natrium karbonat yang sudah dalam bentuk larutan ya. Kalau larutan karbonatnya adanya apa itu namanya padat ya, yo harus dibuat larutan jenuhnya gitu loh. Larutan jenuhnya. Kalian moga sudah paham lah gimana sih caranya membuat larutan jenuh ya. Larutan jenuh ya Aquades ya mungkin 50 mili ya. Kemudian masukkan natrium bikarbonat dikit-dikit, kocok sampai dia ada yang nggak larut, berarti sudah jenuh natrium bikarbonatnya. Ya, berarti larutan natrium bikarbonatnya bisa dipakai. Itu ya. Ini yang reduksi pakai larutan Fehling. Ya. Sebenarnya kalau di sini itu ada keton ya. Ini ya kan yang untuk aldehid ya. Jangan lupa ini yang untuk aldehid. Jangan lupa pekerjaan yang ini juga kalian kerjakan juga di aseton ya. Ini ya. Jadi pekerjaan asetaldehid ini ya, A sama B ini kalian juga cobakan di aseton. Kira-kira ada perubahan yang serupa enggak? Ya. Misalkan kalau pada aldehid ya, kalau ditambah perak amoniakal kan di dinding tabung reaksinya cermin perak muncul ya. Kemudian coba kalau aseton ditambahkan yang reaksi perak amoniakal kira-kira ada enggak gitu loh. Ya. Di teori kan kalian sudah tahu lah ya. Kira-kira yang mudah teroksidasi, tereduksi itu mana? Ataukah aldehidnya ataukah ketonnya gitu ya. Di teori kan sudah dijelaskan, makanya harus membandingkan. Biasanya kan antara teori aldehid dan keton kan kita dampingkan karena biasanya kita banding-bandingkan itu loh. Gitu ya. Jadi prosedur satu ini kalian juga kerjakan juga di aseton ya. Jadi aseton juga tambahkan perak amoniakal sama kerjakan juga tambahkan sama Fehling. Gitu ya. Jadi tahu perbedaannya. Jadi tahu perbedaannya. Kalau aldehid tambahkan ini gimana pun kalau pada aseton kira-kira ada nggak perubahan yang sama ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya pembuatan resin ya atau
pendamaran ini biasanya dalam bentuk polimer ya, sama-sama aja dengan polimer. Ini juga apa itu namanya aldehid ya. Pada aldehid, masukkan 1 ml asetaldehida ya ke dalam tabung reaksi ya. Kemudian akan tambahkan 1 ml NaOH ya. Tutup menggunakan tisu atau kapas ya. Kemudian panaskan dengan menggunakan bilik gas yang sama ya tadi. Tabung reaksi tadi ya, yang aldehid tambah NaOH, panaskannya ke dalam air panas ya, dalam beker gelas ya. Ini. Begitu juga kalian juga cobakan di asetonnya ya. Intinya saya pengen kalian harus membandingkan yang dikerjakan di aldehid kira-kira dikerjakan di aseton ada perubahan enggak gitu loh. Itu ya. Ini juga kalian cari tahu reaksinya ya. Kalau asetaldehid ya ditambahkan NaOH dengan adanya panas dia akan berubah jadi apa sih? Ya, kalau di sini kan ada namanya pembuatan resin pendamaran ya. Insya Allah kalian cobalah cari referensinya ya. Reaksinya apa sih kira-kira? Ya, itu ya. Kemudian yang diamati itu apa di sini perubahannya. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir keton ya, khusus untuk pada keton. Tetap sama ya. Yang dilakukan pada keton juga kalian juga lakukan juga pada aldehidnya gitu loh. Ya, jadi prosedur ini yang kedua ini juga kalian kerjakan juga sampelnya itu sampel aldehid, asetaldehid ya. Jadi asal ini kan kalau yang keton makan 1 ml aseton ya, tambahkan natrium hidrosulfat ya ke dalam tabung reaksi, kocok, amati perubahan yang terjadi ya. Ini juga kalian kerjakan juga di asetaldehidnya ya. Asetaldehid juga kalian coba juga tambahkan ini ya. Kira-kira ada perubahan apa ya. Ya, jadi kita tahu kalau keton ditambahkan reaksi ini berubah jadi apa. Kemudian kalau aldehid kira-kira ada perubahan nggak di reaksi ini ya. Karena kita tahu kalau pembahasan aldehid sama keton itu reaksi reduksi sama oksidasi yang kita amati ya. Yang mudah teroksidasi itu mana sih? Kalau reaksi yang dipakai reaksi ya yang ini itulah dia. Kan udah dipelajari lah reaksi reduksi oksidasi pada aldehid sama keton ya. Sekarang tinggal diaplikasikan di identifikasi yang kita amati. Itu ya. Jadi prosedur 2 ini pada keton juga kalian kerjakan di aldehidnya ya, di asetaldehidnya. Enggak usah banyak-banyak, kita di setengah mili atau 1 mili lah. Cukup lah insya Allah. Ini sama ya, prosedurnya sama, tambahkan tabung reaksi kemudian panaskan. Ya. Sama panaskannya juga dalam beker gelas saja, jangan langsung dalam api. Itu ya. Selanjutnya dinginkan, amati perubahan yang terjadi. Ya. Tinggal diikuti aja lah prosedurnya ini. Ya. Itu ya. Tetap setiap identifikasi kalau ada perubahannya pasti di situ ada reaksi yang terjadi. Ya. Ada perubahan reaksi yang terjadi, yang diamati pasti di situ ada produk baru, ya produk baru otomatis senyawa baru gitu loh. Makanya lengkapi reaksi-reaksinya. Ya. Itu ya. Itu mungkin beberapa prosedur yang akan dikerjakan besok. Ya mungkin saya akan share ya salah satu contoh apa ya, salah satu contoh referensi yang untuk praktikum sangat bermanfaat. Ntar saya share, ntar saya di Google Classroom juga saya sisipkan ya linknya. Ntar mungkin diperlukan untuk praktikum apa. Ntar saya share webnya. Ini web isinya itu identifikasi semua ya di sini. Ini ada tes Beilstein, ada tes Benedict, ada tes bikarbonat, ada tes bromin, ya, ada tes Jones atau asam kromat, ya. Kemudian ini ada tes Bredis, ada tes tadi ya yang hidroksiamat, ada tes iodoform, ya. Insya Allah yang
Ada tes Lucas. Insya Allah di organik ini banyak dipakai gitu loh, banyak dipakai ya. Ada tes permanganat atau Bayer. Ya. Ya. Ada tes fenol. Insya Allah di organik ini akan bermanfaat sekali nih referensi ini. Cuman ya itu, ya, kalian pahami ini bahasa Inggris. Makanya tadi kalau kita cari referensi jangan terbentur cari yang bahasa Indonesia. Ini alhamdulillah bagus sekali referensinya ini. Ya. Ntar saya share juga di Google Classroom ya, biar kalian sebagai salah satu referensi lah. Ini salah satu aja ya. Masih banyak referensi yang bisa dipakai. Itu ya. Makasih. Ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan. Habis ini saya akan buat apa itu namanya Google Classroom-nya ya. Kalian tinggal join untuk absennya ya. Habis ini saya buat link apa itu Google Classroom untuk Zoom malam ini. Kalian tinggal join untuk absensi lewat GC, nggak apa-apa, Google Classroom-nya. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Apa sudah ngantuk semua? Bapak mau nanya, Bapak? Ya, silakan. Kalau buat yang pertama tadi yang kalau larutan Velling juga sama itu dilakukan pada asetildehid sama aseton. Iya, kedua-duanya pada asetaldehid dikerjakan, pada aseton juga dikerjakan. Biar tahu perbandingannya. Kalau pada aldehid perubahannya apa? Kalau ada aseton, keton, kira-kira ada perubahan enggak? Ya, makanya kan dalam bahasan biasanya didampingkan antara kita sekalian bahas aldehid sama keton biasanya. Ya, karena kan perbedaannya cuma di satu gugus saja. Ya. Gitu ya. Jadi dua-duanya dikerjakan. Prosedur pada keton juga dikerjakan juga pada aldehid dulu. Gitu ya. Cuma sebentar kan cuma penetesan aja. Nggak butuh waktu lama. Gitu ya. Jadi Pak kalau yang buat keton mah itu mah sama asetildehid aja gitu. Nggak sama aseton. Yang mana? Yang keton yang kedua. Yang keton. Ntar saya share lagi biar paham. Yang ini? Nah, yang iya, ini toh. gitu. Ini kan prosedur keton ya. Ya kan? Kalian juga kerjakan sampel asetonnya ini diganti asetaldehida juga. Ya. Gitu ya. Jadi kalian sampel asetaldehida juga ditambahkan ini juga natrium bisulfatnya. Ya, jadi sampelnya juga pakai apa itu aldehid juga ya. Itu ya. Jadi ada dua sampel aseton sama asetaldehida. Biar tahu perbedaannya gitu loh. Itu ya. Ya Pak, baik Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi enggak? Atau cukup? Habis ini saya ini ya buat link di GC-nya. Udah cukup? Ngantuk ya? Udah cukup kayaknya Pak. Cukup ya. Pak. Makasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Intinya kalau di lab jangan apa ya? Jangan berkerumun sekali lah. Soalnya saya lihat moga jadi semua masing-masing apa itu namanya bebas lah sudah bersih. Cuman kita kan nggak tahu makanya yang penting coba kita hindari lah sesuai dengan arahannya gitu loh. Ya, jadi kalau mau berkerumun jangan terlalu gerombol sekali lah ya. Ntar disalahkan gitu loh maksudnya. Disalahkan sama orang lain, disalahkan sama dosen lain ataupun kan di stikes kan ada satgasnya gitu loh. Jadi cobalah ikuti prosedurnya itu ya. Soalnya kayak saya yang tadi kemarin masuk sekilas ke kampus ternyata dikumpulkan jadi satu itu. Ntar mungkin saya juga koordinasi sama Risa jangan dikumpulkan menjadi satu lah, mending langsung dipecah gitu loh. Jadi masing-masing langsung masuk ke labnya masing-masing gitu kan dibagi jadi 4 ya. Jadi 3 Pak. Jadi 3 ya. Itu langsung masuk aja. Kalau kemarin langsung masuk apa dikumpul jadi satu ruangan?
kemarin satu ruangan dulu Pak, Nah, pas itu. responsi. Lo kan responsinya sudah. Ngapain responsi lagi? Oh iya. Ya, pokoknya ntar saya juga akan share ke Bu Risa. Pokoknya besok langsung masuk ke ruangan masing-masing biar kan udah tahu ruangannya kan, labnya. Iya Pak, sudah. Ya, itu ya. Jadi langsung kerjanya di apa itu bagian tempat sendiri-sendiri aja biar nggak ngumpul gitu. Karena sekarang mah absensi mah kita mah apa ya, toleransinya tingkat tinggi kalau absensi. Ya. Ya, yang penting kita mah kerja aja, ada rekamannya gitu. Itu ya. Makasih ya. Pak, Sampai mau tadi. bertanya Oh iya, silakan. buat praktikum yang 7 yang reaksi aldehida dan keton, kan itu ada larutan Fehling. Itu pakainya larutan Fehling yang A atau yang B? Ini kalau kayak gini biasanya campuran sih kalau kayak gini mah. Tapi ntar coba kalau memang ntar mungkin akan saya pastikan lagi teoritisnya ya. Kalau memang dicoba dua-duanya atau kalau biasanya kalau larutan PK ini biasanya campuran ya, biasanya udah dicampur itu loh maksudnya. Tapi ntar saya pastikan lagi di teoritisnya ya, ataukah percobaannya dicampur atau langsung bisa dicoba salah satunya. Gitu ya. Ntar saya pastikan lagi mengenai Tapi biasanya kalau Fehling berarti dia itu campuran. Ya, ntar saya pastikan dulu ya. Ya. Soalnya pikirnya nyediainnya Yang apa? soalnya Failing yang disediain sama Piket yang Failing A. Dah, saya mau tanya itu ya. Yang terutama yang piket ya. Kalau Fehling A itu reaksi apa? Fehling A itu reaksi apa? Udah dicari belum? Ya, itu ya. Nggak apa-apa. Mungkin sebelum besok pagi malam ini juga akan saya pastikan ya. Ini Fehling apa ya. Sekalian juga harus tahu gitu loh sebenarnya Fehling A itu isinya apa, Fehling B itu isinya apa. Ya. Itu ya. Karena mungkin sebelum tidur juga saya share besok pakai Fehling apa. Gitu ya. Itu ya. Bapak mohon maaf untuk Fehling A mah larutan CuSO4 Pak. Nah, itu yang harus kalian siap ya. Jadi tahulah kalau Fehling A itu isinya apa sih gitu loh. Ya, itu ya. Udah cari reaksinya belum? Kalau aldehid ya tambah CuSO4 hasilnya itu apa? Ya kalau keton tambah CuSO4 hasilnya apa? Ya. Hasilnya apa? Siapa tadi? Rian Arianti tadi ya? Ya, Rian Arianti tadi. Ya sebentar Pak. Hasilnya apa? Yang lainnya boleh kalau tahu. Misalkan aldehid ya. Tambah CuSO4. Ditambah H2SO4 pekat, Pak. Apa? Tambah H2SO4 pekat. Mana H2SO4 pekat? Apanya itu H2SO4 pekat? Kan di sini tadi kan Fehling A katanya CuSO4. Pak. Pembuatannya atau maksudnya? Larutan Fehling A kandungannya dari CuSO4 ditambah H2SO4 pekat sama Aquades. Itu kan untuk pembuatan CuSO4-nya, gitu ya? Untuk pembuatan larutan Fehling-nya kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya. Intinya kan CuSO4-nya.
Ya. Ntar cari lengkapi reaksinya aja ya. Jadi besok sudah benar-benar paham gitu loh. Yang mau diamati apa sih kira-kira itu loh. Itu ya. Ada lagi tadi? Siapa? Intinya kalau teori makan udah finish ya. Jadi kalian tinggal menambahkan identifikasinya aja. Ada lagi nggak? Sudah cukup ya. Mungkin cukup itu aja ya sebagai bekal sebelum tidur. Semoga aja bisa dipikirkan biar besok akan lebih mudah kerjanya. Itu ya. Yang jelas kemungkinan saya kalau responsnya kalau maksimal jam 8, kalau siangnya mungkin nggak sempat ya. Itu ya. Itu aja mungkin, tetap jaga kesehatan, semoga tetap sehat selalu, lancar setiap kegiatannya lah. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Habis ini saya buat Google Classroom-nya ya, tinggal join untuk absensi. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak.